Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai Sobat Setia TV Semada. Hari ini ketemu lagi sama podcast GG Semada. Kali ini kita ngebawain tentang bisa satu pohon. Bincang santai hari 1 juta pohon. Nah, kita sebelum masuk ke materi kali ini kita bakalan perkenalan dulu. Di sini ada Salwa sebagai moderator. Saya Rizky sebagai moderator kedua. Dan di sini ada pramateri yang keren-keren banget nih. Siapa nih kalau boleh kenalan dulu dong? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Larasati sebagai pemateri. Nama saya Adan Mulinafid sebagai pemateri. Nah, kalau boleh tahu ternyata setiap tahun pada tanggal 10 Januari itu sebagai hari gerakan 1 juta pohon ya. Nah, benar. terus juga ternyata gerakan 1 pohon ini pertama kali jatuhin pada tahun 1993. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih harus ada hari 1 juta pohon ya? Biar orang-orang mungkin emang ngefek gak sih di masyarakat biar tahu gitu? Bener, ngefek banget dong ya. Jadi hari gerakan 1 juta pohon pada dasarnya dibuat sebagai upaya pelestarian lingkungan dan penyelamatan ekosistem hutan. Awal mula adanya gerakan ini adalah sebagai bentuk respons atas penebangan liar di hutan. Karena kalian tahu sendiri kan ya, sekarang ini banyak banget penebangan liar di hutan-hutan. Ya bakal kayak dia nggak bakal nebak kayak itu tuh udah masih berfungsi apa enggak, langsung tebang gitu ya. Tebang aja secara ilegal kayak jahat banget. Itu ngefek banget. Nah, tak hanya itu nih, jadi gerakan ini mencoba menunjukkan urgensi pohon sebagai aspek yang sentral bagi kehidupan di bumi. Pohon memiliki andil dalam pertumbuhan manusia. Adanya fotosintesis dalam pohon menjadikan keseimbangan dalam pasokan oksigen terpenuhi. Selain kebermanfaatannya kepada manusia nih guys ya, pohon juga menyumbang kehidupan kepada hewani yang ada di hutan loh. Oh, jadi manfaatnya nggak buat manusia-manusia benar. aja ya, manfaatnya buat hewan juga, tumbuhan juga. Nah, terus Lalu selain itu ada nggak sih manfaat pohon yang lain? Wah, tentunya masih banyak lagi dong, seperti sebagai penguat tanah yang ada di bumi kita. bentar, penguat tanah ini maksudnya gimana nih? Tanahnya dikuatin sama pohon atau Ya, gimana jadi nih? akar pohon itu dia bisa sebagai penguat untuk tanah agar tidak mudah longsor atau erosi. Gitu. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem. Ketiga, sebagai tempat untuk resapan air agar Tidak terjadinya banjir ya. betul, jadi bisa mencegah banjir. Ha-ha. Sebagai penghasil oksigen untuk setiap makhluk hidup bernafas. Dan adanya pohon ini juga dapat membuat udara jauh lebih segar atau sejuk. Di Semada sendiri udah nggak sih ngerasain pohon yang banyak kan? Bener Ya, banget udah tuh. ngerasain sejuk. Iya. Benar. Apalagi nih kalau misalkan kalian upacara nih ya, Iya, ini iya. kan pasti ada barisan yang kena panas Ha-ha. sama yang enggak gitu kan. Berarti mungkin kurang rindang ya, yang kena panas kurang Bener. rindang Dan pohonnya. di sini juga banyak banget nih pohon-pohon rindang. Jadi kalau misalnya nih teman-teman tuh pulang sekolah kepanasan, coba deh teman-teman nunggu di dekat pohon beringin yang ada di dekat gerbang pos satpam. Iya. Yang Kerasa rindang. ya Jadi ademnya. kayak adem Rindang banget banget gitu ya. kan. Itu tuh, jadi efeknya tuh ke apa ya, realistis gitu loh, bener gitu. Ada apa lagi nih? Ada apa lagi tuh? Mencegah adanya polusi air. Ha-ha. Mengurangi dampak dari perubahan iklim. Ada lagi daun-daun dari pohon juga bermanfaat untuk membuat tempat menjadi rindang. Jadi kalau lagi panas banget nggak bakal kepanasan. Jadi ngasih efek sejuk, dia juga ngasih apa ya, buat pelindung gitu ya, Iya. dari panas tadi. Betul banget. Dan pohon juga bisa menambah keindahan. Juga nih dapat membantu memperlambat laju pemanasan global karena pohon dapat memperlambat penumpukan gas di atmosfer. Oh gitu. Ada lagi sebagai tempat tinggal satwa-satwa dan masih banyak lagi. Jadi masih banyak banget ya. Padahal tadi udah disebutin udah lumayan banyak, ternyata masih banyak banget. Wah, banyak banget manfaatnya, dan itu tuh apa ya, udah sadar gitu loh. Ternyata pohon tuh penting banget. Bagi kehidupan kita ya. Ha-ha. Dan dia tuh pentingnya nggak cuma buat manusia tadi loh. Dia tadi ada juga kan buat tempat tinggal satwa. Kalau misalnya kayak ngebayangin gak sih kalau pohon-pohon dibabat, dipotongin di hutan-hutan. Aduh, Tinggal di mana ya kan? kasihan banget. Nah, terus tuh apa ya? Ada nggak sih upaya yang kita tuh bisa terapin untuk Agar kita pohon itu tidak cepat rusak gitu. tidak punah juga. Tentunya banyak banget upaya-upayanya loh.
ini ada upaya-upaya yang bisa kalian terapin mungkin, dan upaya-upayanya ini tuh cukup simple loh teman-teman. Jadi gampang ya diterapin ya. Iya. Jadi yang pertama tadi kan aku udah bilang nih dari awal, kalau sekarang tuh banyak banget penebangan secara liar tuh di hutan. Nah jadi upayanya itu kita tidak menebang pohon sembarangan atau secara liar. Tapi teman-teman tahu ya, faktanya yang sungguh sangat disayangkan nih, banyak banget nih di zaman sekarang beberapa orang masih tidak sadar akan tentang manfaat-manfaat pohon yang banyak tadi itu. Kok bisa ya nggak sadar? Itu Padahal sudah kayak dia Parah sih. kadang kalau Iya. duduk, aduh mana sih pohon ini gitu, Ya. ya ada gitu. Dan Kenapa masih sih nggak sadar ilegal gitu? gitu. Iya, Mereka legal. Sedih banget. menghabisin semua pohon-pohon buat dijadiin kepentingan sendiri. Sendiri, Aduh, iya. aduh. Iya. Dan Sedih banget. padahal kita tuh bisa ngelakuin yang namanya Tebang tebang pilih pilih. ya. Benar. Benar. Terus lalu ada pemanfaatan kembali tanaman yang telah dimanfaatkan, seperti kita dapat bergerak dengan melakukan reboisasi. Jadi Oh. kita bisa nih ngereboisasiin pohon-pohon yang tadi udah ditebang secara liar. Reboisasi ini penanaman ulang ya? Iya. Benar. Ah, Penanaman oke. kembali hutan-hutan yang Yang tadi. yang gundul. Lalu ada kita juga dapat melakukan pemeliharaan serta perawatan tanaman pohon-pohon dengan benar. Lalu melakukan konservasi terhadap pohon-pohon dan menerapkan sistem tebang tanam. Kalau tadi kan reboisasi kita udah sering ya di Iya. pelajaran. Kalau tebang tanam ini maksudnya gimana Maksudnya nih? gimana ya? Jadi sistem tebang tanam itu seperti kita melakukan penanaman kembali pohon-pohon yang sudah kita tebang. Jadi agar hutan kita itu tidak menjadi gundul dan terhindar dari penyebab adanya pemanasan global, Oh. teman-teman. Oh jadi konsepnya kalau habis tebang langsung ditanam gitu Iya ya? benar. Iya. Jadi setelah kita Oh. tebang, kita tanam ulang. Terus Oke. kita selain itu melakukan penebangan secara konservatif, yaitu penebangan pohon yang tidak produktif lagi di suatu hutan. Oh jadi nanti lahannya itu bisa digunain buat reboisasi juga. Benar. Iya, Jadi kalau misalkan nih kita lahan tersebut itu bisa digunakan ulang, kita melakukan penanaman kembali pohon yang tadi udah ditebang. Jadi misalkan nih satu pohon ini udah tidak berproduktif lagi nih, kita tebang dan kita melakukan penanaman ulang di lahan yang itu tadi. Oh gitu. Ternyata banyak manfaatnya, banyak juga ya upaya buat Benar. ngobatin si hutan-hutan yang mungkin udah Benar gundul banget. ini. Oke. Nah, ada nggak sih, kan kalau misalnya kita udah kayak podcast gini pasti udah nggak mau khalayak umum. Pasti kalau misalnya di Semada sendiri udah diterapin nggak sih kayak penanaman pohon kembali? Tapi kan kalau misalnya di sekolah-sekolah mungkin lebih sibuk masing-masing kan ya, nggak mungkin ngurusin pohon-pohon Iya, gitu. pohon-pohon. Jadi ada nggak sih di Semada yang udah diterapin? Upaya-upayanya. Ya, jadi gini nih. Dari upaya-upaya tersebut SMA Negeri 2 ini tuh udah menerapkan beberapa upayanya. Oh, Contoh alhamdulillah. di Semada ini, untuk kalian tahu nih ya, Semada itu punya yang namanya greenhouse atau kita bisa sebut sebagai rumah sakit tanaman. Jadi di greenhouse sendiri itu kita melakukan pembibitan serta penanaman kembali tanaman-tanaman yang sudah rusak Layu, atau ya, rusak. layu terus sakit. Jadi kita melakukan pembibitan kembali. Jadi kita kayak rawat ulang. Dan selain itu greenhouse ini juga sebagai tempat di mana kita ada satu bibit yang mau kita tanam nih. Seperti kemarin kita ada beberapa melakukan pembibitan pohon-pohon yang baru nih. Oh, apa Jadi sebelum kita keluarkan, kita bibitkan dulu di dalam greenhouse. Oh, Jadi kita iya. kemarin sempat ada pohon rambutan, pohon kelengkeng, dan Banyak yang ya? lain-lain. Benar. Selain itu SMA 2 ini juga beberapa kali melakukan penanaman seperti hari yang lalu Green Generation SMA Negeri 2 Balikpapan bersama guru-guru serta kepala sekolah dan siswa-siswi yang Ini kalau lain. misalnya guru-guru udah ngaji berarti Benar. wajib ya? Wajib Yes. banget. Itu kita melakukan penanaman kembali pohon-pohon. Kemarin kita ada nanam berbagai macam jenis dari pohon pisang. Jadi iya kemarin kita Pisang sempat nih? nanam pohon pisang yang belum ada nih di Balikpapan Wow, loh. keren Dan banget. gak Keren hanya banget pohon sih. pisang nih, kita kemarin tadi yang udah aku sebutkan, kita ada penanaman kembali pohon rambutan, kelengkeng, mangga, dan yang lain-lain. Keren banget sih. Keren. Semada udah nerapin apa sih namanya? Udah nerapin tanaman-tanaman yang kita tuh jarang hirauin gitu ya. Bener banget. Jadi kayak ya kita melakukan penanaman kembali gitu loh pohon, biar pohon di Semada tuh makin banyak lagi. Ya, makin Biar rindang, makin adem sejuk gitu ya, ya. rindang. Betul. Adem. Nah, kenapa sih alasannya harus ngelakuin pelestarian itu?
gini, jadi sebenarnya alasannya tuh cukup simpel ya. Karena dengan kita menyelamatkan satu pohon, kita sudah bisa menyelamatkan kehidupan. Dengan kita merawat pohon, kita dapat mewarisi ke anak cucu nanti. Jadi kayak kalau kita ngerawat satu pohon nih, ini kan bakal berlangsung ke tahun-tahun yang selanjutnya nih ya. Nah, jadi kita bisa mewarisin ke anak-anak cucu kita nanti. Jadi kayak dia tipe apa ya, kayak apa sih namanya, kalau keturunan gitu ya. Dan aku mau nambahin nih, Apa dari tadi upaya-upaya yang udah SMA Negeri 2 Balikpapan lakuin nih, benar. Jadi kita tuh juga Green Generation di Semada itu juga melakukan pengecekan beberapa pohon yang ada di sekolah, dan kami itu juga memberikan papan penamaan di setiap pohon-pohon nih. Itu pasti ada barcode-nya nggak sih? Iya benar. Jadi kayak digitalisasi kan. Modern banget. Jadi barcode-nya ini ketika di-scan dia akan langsung terhubung ke web yang akan menjelaskan tentang pohon apa aja sih itu tadi. Lalu kita bekerja sama nih tentang penamaan tadi itu, bekerja sama OSIS, sama siswa-siswi juga, dan banyak ya jadi. Benar, anggota Green Generation. Berarti Dan banyak FYI nih guys ya, pohon di Semada itu banyak banget loh jenisnya. Ada pohon sawo, sawo kecil, berbagai jenis mangga. Jadi jenis mangga itu nggak cuma satu. Terus ada kelapa, sukun, melinjo, rambutan, berbagai jenis pisang, kedondong, dan juga pohon simpalak atau yang bisa kita kenal sebagai buah bintaro, dan banyak lagi pohon lainnya. Jujur itu nama-nama yang asing sih. Cuman kayak sawo sama mangga yang aku tahu. Itu banyak banget berarti ya pohon-pohonnya. Mungkin lebih banyak lagi tapi nggak kesebut. Ya kan, ternyata kalau misalnya kita ngomongin pohon itu nggak bakal habis, karena itu apa ya, penting banget gitu loh buat kita. Jadi kita kayak udah wajib banget gitu buat ngerawat pohon, jaga pohon. Mendingan kalau misalnya ada apa ya, yang rusak mungkin ditanam lagi, dijaga lagi. Jangan sampai rusak gitu pohon. Dan alasan kita untuk melestarikan pohon itu gak cuma tadi aja. Apa sih alasannya? Jadi alasannya cukup simpel, karena dengan kita menyelamatkan satu pohon, kita sudah bisa menyelamatkan kehidupan. Dengan kita merawat pohon, kita dapat mewarisi ke anak cucu kita nanti. Benar. Dan alasan lain juga karena melestarikan pohon itu sudah menjadi tugas wajib kita nih sebagai makhluk hidup, untuk bersama-sama nih kita bareng-bareng buat ngelestariin pohon. Dengan yang tadi kita ketahui banyak banget kan ya manfaat-manfaat dari pohon, dan gak ada kata tidak mau buat melestarikan karena melestarikan pohon ini juga bisa menghindari pemanasan global. Benar. Dan pemanasan global ini juga mengakibatkan ke bumi kita. Benar. Jadi biar anak cucu kita tuh ngerasain gitu loh, ngerasain enaknya kita tuh apa. Karena gitu. kalian tahu sendiri kan ya berita-berita sekarang udah banyak banget efek-efek pemanasan global. Nah, bener banget. Seperti kayak di Arab, banjirop juga pernah kan ya di Semarang itu. Bener. Di Arab ya kan udah mulai turun salju gitu. Itu salah satu efek pemanasan global ya, tadi, itu juga guys. dari pemanasan global yang mungkin sering banget ya dari penanaman pohon juga. Pasti karena ngefek juga di suhu-suhunya. Nah, nggak sadar nih kita udah ngebincang-bincang tentang Hari Sejuta Pohon ini dari tadi. Dan kalian jangan lupa ngerawat pohon kalian. Kalau misalnya belum bisa nanam, kalian masih bisa ngejagain tanaman-tanaman kalian di rumah, mungkin dengan siram ya kan. Dan ya udah, kalau gitu jangan lupa lestariin pohon kalian. Pasti kalau misalnya penutupan asiknya kayaknya ada pantun deh. Bener. Oke, saya ada pantun nih. Apa tuh? Belum. Kak, gimana sih? Iya. Apa tuh? Pohon mangga, pohon meranti. Cakep. Dirawat oleh Bu Siti. Cakep. Berakhir sudah bincang kali ini. Cakep. Sampai jumpa di bincang yang lain lagi. Oke. Terima kasih. Jangan lupa sayangi pohon ya. Oke, Jangan sayang bener. sama crushnya doang. Aduh. Jangan sama Siapa tuh? Jangan lupa juga like and subscribe Yes. TV Semada, oke? Dan jangan lupa follow IG Green GNR Semada BPS. Iya, biar kalian bisa ngikutin apa aja keseruan yang ada di apa IG. juga yang harus kita rawat di bumi ini. Masih Benar, banyak PR banget buat kita. Oke? Saya Salwa, Saya Rizky. pamit Saya undur. Laras. Saya Adan. Dan kita pamit undur diri. Next you dan dadah. Dadah. Ya.